Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Yusuf Kala, si kancil jenaka ini dan licik, memberikan suatu ceramah kepada kelompok-kelompok haji mungkin, karena dia adalah salah satu ketua dari masjid di Pontianak, di mana dia menyatakan bahwa jangan masjid itu dipakai sebagai sarana atau kampanye-kampanye politik. Nah, ini manusia yang sama sekali ini menelan ludah yang sering dia semburkan di kotoran, di toilet, untuk ditelan kembali. Ini moral tidak ada, dan juga manusia yang memang akhlak rusak. Pokoknya apapun yang dia inginkan harus capai. Ini sudah kelihatan bahwa jelas-jelas Indonesia itu diatur dengan peraturan-peraturan agama. Jadi saya menyoroti bahwa ini yang harus diperbaiki. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini jangan sekedar untuk memuaskan telinga orang-orang Kristen yang memilih Pak Jokowi menjadi presiden, sehingga dalam waktu 1 tahun mungkin berapa bulan nanti sudah lengser, paling tidak pernah mengemukakan. Kita tidak bisa lagi disogok dengan perkataan-perkataan seperti itu. Kita inginkan adalah eksekusi hukum yang ada. Indonesia nggak perlu dibuat-buat lah. Peraturan pasal 156 itu sudah tercakup di dalam Undang-Undang Dasar 45. Robert Mawenggang silakan. Lalu Ulat Pulu, Robert Mawenggang silakan. Terima kasih Pak Pol, Pak Rajawati. Ya, saya menyoroti ada 2 hal di sini Pak ya. Pertama ya mengenai apa yang disampaikan atau yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi mengenai menindak para bupati ataupun pemimpin-pemimpin daerah yang tidak menghormati hukum sebenarnya yang berlaku. Tapi saya kembali kepada jangan hanya sekedar dalam bicara, karena bicara ini sudah sering sekali kita dengarkan para pemimpin untuk mencari suatu kesan baik atau mencari citra sebelum mereka lengser itu supaya dianggap baik, memenuhi apa yang diharapkan oleh kelompok, khususnya ya kita-kita ini yang menyokong dia dalam 2 periode ini. Tapi yang kita butuhkan sekarang adalah eksekusi apa yang ada di Indonesia, hukum yang sangat miring kepada kelompok-kelompok Kristen secara khusus. Kita terang-terangan yang bicara di sini karena kebanyakan yang dibakar gereja, kebanyakan yang persekusi itu adalah orang-orang Kristen hingga pada saat ini. Jadi cobalah para pemimpin ini untuk melihat fakta yang berada di Indonesia. Dan saya menyoroti kembali di mana pada minggu lalu Yusuf Kala, si kancil jenaka ini dan licik, memberikan suatu ceramah kepada kelompok-kelompok haji mungkin, karena dia adalah salah satu ketua dari masjid di Pontianak, di mana dia menyatakan bahwa jangan masjid itu dipakai sebagai sarana atau kampanye-kampanye politik. Nah, ini manusia yang sama sekali ini menelan ludah yang sering dia semburkan di kotoran, di toilet, untuk ditelan kembali. Ini moral tidak ada, dan juga manusia yang memang akhlak rusak. Pokoknya apapun yang dia inginkan harus capai. Apakah orang-orang Indonesia ini buta atau semua Alzheimer yang tidak lagi mengingat pada tahun 2017 apa yang dia lakukan? Dia justru memakai kekuatan-kekuatan masjid untuk kampanye menjatuhkan Ahok. Dia dan
Ma'ruf Amin. Jadi di sini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah trigger bagi kita untuk mengingatkan mereka Indonesia ini rusak dan benar-benar tidak mematuhi peraturan yang ada, sehingga yang dicari-cari adalah kesalahan orang-orang yang mereka tidak inginkan. Di mana otak daripada Yusuf Kala dan sebangsanya untuk melihat ini, bahwa pensoliman bukan hanya pensoliman saja, pembunuhan karakter dari orang-orang yang bisa berpotensi untuk memajukan Indonesia. Ya kita lihat saja, yang mereka singkirkan ya orang-orang yang mereka tidak inginkan untuk memajukan Indonesia cuma karena agama. Banyak di kalangan orang-orang minoritas yang berpotensi. Tetapi mana ada sih orang Manado yang bisa mencapai Panglima, ya Batak juga, Ambon, dan lain-lain. Karena apa? Agama, bukan karena ketidaksanggupan mereka. Saya tetap mengambil contoh daripada Johnny Lumintang. Hanya dipakai dalam keadaan darurat. Mengamankan mahasiswa yang menduduki gedung DPR. Tapi setelah aman ditarik. Dan itu pun ya memang ditentang oleh Gus Dur. Karena dia ingin dijadikan Mangkostrat pada waktu itu. Tidak, karena ini ya mereka rapatkan masih dalam situasi yang mereka melihat bahwa kalau seorang yang mempunyai kesanggupan tapi dengan agama yang berbeda tidak bisa untuk mencapai. Mana pernah ada Menteri Luar Negeri yang beragama Kristen. Ini sudah kelihatan bahwa jelas-jelas Indonesia itu diatur dengan peraturan-peraturan agama. Jadi saya menyoroti bahwa ini yang harus diperbaiki. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini jangan sekedar untuk memuaskan telinga orang-orang Kristen yang memilih Pak Jokowi menjadi presiden, sehingga dalam waktu 1 tahun mungkin berapa bulan nanti sudah lengser, paling tidak pernah mengemukakan. Kita tidak bisa lagi disogok dengan perkataan-perkataan seperti itu. Kita inginkan adalah eksekusi hukum yang ada. Indonesia nggak perlu dibuat-buat lah. Peraturan pasal 156 itu sudah tercakup di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sehingga apa yang diperlukan untuk SKB 2 Menteri? Ini adalah mengkebiri kekuatan-kekuatan minoritas untuk melakukan apa yang mereka inginkan, beribadah dengan bebas. Jadi semuanya ini diatur. Kalau saya selalu menyatakan, kalau ini memang objektif, jangan SKB 2 Menteri ini keduanya beragama yang sama. Mesti jadikan, mesti ada Hindu, ada Buddha, Konfusius atau apapun, dan agama Kristen tentunya. Itu baru namanya objektif dan adil, ada balancing. Tapi kalau SKB dibuat oleh 2 menteri yang dua-duanya agama yang sama, menteri dalam negeri yang mempunyai kekuatan di bawah presiden dan juga menteri agama, ini namanya kan yang atur-atur ya mereka, apa yang mereka inginkan. Dan hal lain, ya bubarkanlah MUI. MUI ini sama SKB 2 menteri itu tidak perlu ada di Indonesia. Kok Indonesia dijadikan peraturan-peraturan yang melampaui aturan-aturan negara. Etika berbangsa kita harus didasarkan kepada peraturan, undang-undang yang sudah ada, nggak perlu dibuat-buat. Sehingga itulah yang terjadi. Sekarang Yusuf Kala mulai lagi dengan gaya dia itu. Apa yang dia inginkan? Jangan dipakai mesinnya. Ini manusia yang aneh. Apakah dia melihat bahwa Anies tidak mendapat respons daripada kelompok-kelompok yang diinginkan? Jadi janganlah bermain seperti itu, Yusuf Kala. Terlalu banyak dosa Anda di negara tercinta yang seharusnya makmur, cuman karena rusak karena agama dan agama lagi. Yang diatur-atur orang yang merayakan Natal, orang yang merayakan Hari Raya Cina atau apapun, biarkanlah, karena itu ranah-ranah pribadi, nggak usah diatur oleh negara. Dan tadi menyinggung mengenai
Saifuddin, Pak. Saya pikir ini adalah bagian daripada kita bersama untuk ya mendukung ya apapun ya. Saya percaya ya Pak Paul juga dengan hati yang luas melihat ini, karena ya di Amerika sendiri kan ya kita ada beberapa cara untuk menempuh legalitas. Kalau misalnya melalui asilum itu tidak di granted, di sini namanya ya granted ya, artinya dijamin, diterima. Masih ada banyak sekali orang-orang yang ada di Amerika ini, bahkan mungkin ada dalam Zoom ini yang mereka belum legal, tapi mereka bisa untuk bekerja di sini. Itu namanya itu withholding removal. Jadi tidak dicabut status mereka untuk mengklaim sebagai asing. Putus ya. Putus ini. Ya, ulat bulu dulu deh. Silakan. Halo, Ya. giliran saya. Ya, ulat bulu. Halo. Ya, langsung aja. Nah, jadi kan dengan suara saya banyak nih, saya bicara minta waktu ya Pak ya, supaya lebih segar tentang Pak Robert. Maaf ya Pak Santiamer, kalau bisa tentang SK 2 Menteri itu, kalau bisa bersurat. Saya pakai ilmu kepokologi, informasi, komunikasi, analisa, evaluasi. Ada SWOT. Jadi makanya saya kebetulan itu memang memindangin itu. Jadi Pak, bersurat aja ke partai politik, kalau perlu ke MUI, NU, Muhammadiyah, PBNU, semua partai politik, Mahkamah Konstitusi yang pernah menolak, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menko Polhukam, KSP, semua sebanyak mungkin. Terus komunitas gereja yang dirusak itu, ibaratnya kan banyak komunitas GBI, apa namanya, macam-macam. Kita suratin. Kalau perlu kita rangkul mereka. Ayo bersurat kalian, kita kawal. Ini tugas Galarua, karena Galarua ini momen ini paling bagus. Ya, itu satu. Yang kedua tentang surat dari Barizkrim. Itu biasa itu Pak. Ini kan implikasi daripada kasus Denmark Swedia, bahwa politik luar negeri Indonesia itu kan bebas dan aktif. Ya kita suratin Menteri Luar Negeri. Nggak perlu takut kita hadang, kita hadapin. Jangan kita reaktif, kita harus respon. Jadi tentang informasi saya dengar nih, kita reaktif sekali tentang Pak Paul, Saifuddin itu memang harus, ya kan. Makanya kalau kita mau bijak, ya kita rangkul, ya kan. Ya, artinya macam-macam. Tapi pertanggungjawab yang tentang uang itu harus jelas. Ya kita tetap support. Ibarat kita dagang, ya utang nggak bayar, ya kan. Kita kasih lagi supaya dia cicil, supaya kita ya namanya kasih. Karena bagaimanapun tentang apa 1 juta itu benar tuh. Teks tadi saya lihat antikris. Jadi teks dan konteks itu sangat menentukan, ya. Jadi apapun nasibnya Saifuddin, ya karena kita yakin ya semua di dunia ini hampir 8 miliar Yesus ada dalam mereka, cuma tidak percaya mereka, termasuk Ketua Donesi, si Capit, si Rizik Syihab, sama itu semua. Jadi maaf Pak Paul, apapun yang Pak Paul ucapkan itu, maaf satu persatu kan macam Syahok, termasuk Pak Paul. Pak Paul kira-kira yang menghujat, membuli segala macam, satu persatu tuh kiwir-kiwir. Innalillahi. Ya terbukti, mudah-mudahan untuk yang di forum dia bicarakan itu terbukti. Nanti menghadapi 2024 udah semua hilang sirna. Jadi enak kita. Jadi kita nggak perlu ragu negara kita nih bakal chaos segala macam. Kesadaran itu sudah ada, baik 212, Rizik Syihab dan lain. Karena doa orang banyak tuh kan dikatakan di Alkitab dalam Yakobus kan, doa orang benar besar kuasanya. Saling memaafkan, saling mengampunin, dan kuasanya itu. Kita andalkan itu aja. Demikian Pak Paul. Lanjut. Ya, apalagi mau lanjut? Kita mesti selesai sebentar lagi karena saya ada acara ke ini ya, ke Den Haag, tempat ke Amsterdam ini. Thank you.